Salah satu kisah misteri yang banyak berkembang di tengah masyarakat di sejumlah daerah di tanah air adalah terkait keberadaan kota-kota gaib. Inilah kota-kota yang keberadaannya antara ada dan tiada, namun dipercaya sebagai pemukiman makhluk-makhluk gaib atau jin. Dan salah satu kota gaib yang dipercaya sebagian masyarakat sekitar sebagai kerajaan jin terbesar di tanah air adalah kota gaib Wentira di wilayah Sulawesi Tengah. Inilah silet misteri menguak fakta Wentira, salah satu kerajaan jin terbesar di Indonesia. Terletak di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara di antara kota Palu dengan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah, keberadaan kota gaib Wentira sudah sejak lama menghebohkan masyarakat Palu pada khususnya dan Sulawesi pada umumnya. Karena konon inilah kerajaan jin terbesar tidak hanya di Sulawesi, tetapi juga di Indonesia. Karenanya tidak sembarang orang bisa mendekati, apalagi masuk ke areal Wentira. Warga yang ingin mendekat atau masuk ke areal kerajaan gaib tersebut harus mendapatkan izin atau pendampingan dari dua sesepuh warga yang bernama Pak Soni dan Pak Salam. Begitupun saat tim silet yang didampingi budayawan spiritual Sumpena Laksana ingin berkunjung ke lokasi. Meski awalnya sempat menolak untuk mendampingi lantaran angkernya Wentira, namun akhirnya kedua sesepuh warga itu bersedia menemani tim silet ke lokasi dengan berbagai persyaratan. Pemirsa silet, saat ini saya dengan Pak Sumpena akan menuju ke ke Wentira, di mana Wentira itu adalah tempat dipercaya sebagai titik gaib di kota Palu ini. Dan terkenal memang itu jadi pusatnya kerajaan jin. Tapi kita sebelum ke sana kita harus ketemu dulu dengan kayak orang yang tahu lokasi itu, karena memang tidak sembarangan orang bisa masuk ke situ. Kita akan bertemu dengan salah satu tokoh yang dipercaya. Assalamualaikum. Dengan Bapak Salam. Pak Soni, ya. Oh iya. Terima kasih Bapak, selamat ketemu. Kebetulan kami datang ke sini menemuin Bapak karena dengar juga bahwa kita harus mipit amit ya. Gitu juga dari luar mau nemuin Bapak. Mau ke sana tujuannya apa itu Pak? Begini Pak, tujuan saya ke sini satu silaturahmi. Yang kedua kebetulan kami dari tim silet ini pengen menguak misteri yang berada di kota Palu itu di sini sebagai tokohnya gitu. Jadi kami mohon izin Bapak gitu, mohon diantar lah istilahnya gitu. Gimana Pak? Soalnya kita bertanya begitu Pak, karena itu di daerah sana itu namanya Wentira itu daerah angker. Karena penduduk kita di sini takut ke sana itu. Takut. Masuk ke tempat itu, ke hutan itu, jadi kayak masuk ke alam gaib, hilang saja begitu, tanpa ini ya. Ternyata perjalanan ke Wentira yang merupakan hutan belukar tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu perjalanan kurang lebih 1 jam dari kota Palu menuju lokasi. Selain jalan raya, tim silet pun harus melewati bukit untuk tiba di kerajaan gaib tersebut. Setibanya di lokasi, perjalanan menuju gerbang kerajaan jin tersebut harus ditempuh menanjak melewati jalan setapak yang licin. Sebelum memasuki gerbang utama, tim silet harus izin terlebih dahulu kepada para penjaga di sebuah rumah kecil berwarna kuning. Dan di sepanjang perjalanan, rumah-rumah kecil berwarna kuning ini tampak tersebar di berbagai lokasi. Konon inilah warna favorit para penghuni kerajaan Wentira. Tak heran ada larangan bagi warga atau siapapun yang ingin masuk ke Wentira mengenakan baju berwarna kuning. Perjalanan dari Palu menuju ke Wentira yaitu sudah sampai di tujuan. Untuk itu mari kita mencoba menelusuri ke
sedikit ke dalam, ya, ke dalam hutan Wentira ini. Dan kebetulan saya juga didampingi oleh Pak Salam, ya, sebagai sesepuh yang berada di Palu ini. Assalamualaikum. Kenapa ini warga di sini adalah identik dengan warna kuning atau ini adalah kuning-kuning, ya, karena secara tidak kasat mata, ya, menurut penglihatan kita bahwa di sini memang ini adalah satu kerajaan gaib, ya, satu kerajaan gaib terbesar mungkin di Indonesia. Terutama kesukaan warna kuning itu, penghuni yang gaibnya ini sukanya warna kuning begitu. Menurut kepercayaan penduduk di sini atau yang khususnya Palu, ya, gitu khususnya ya. Palu, dilarang pakai kuning kalau ke sana. Soalnya rata-rata yang pernah yang istilahnya yang hilang di sini pakai itu warna kuning. Bajunya Ya, memakai bajunya baju kuning. atau kaos Ya, pokoknya warna kuning. warna kuning begitu. Oh, begitu ya. Saya pernah naik sampai di atas, ada tempat sesajen itu saya pernah naik. Memang sampai di atas itu aura mistiknya masih terasa sekali. Tidak boleh ngomong sembarang kalau masuk di lokasi Wentira, karena ada beberapa kejadian itu memang orang tidak pulang. Di Wentira itu ada 10 atau 9 ya panglima. Mereka punya bala tentara. Ini mitos ya, cerita mitos masyarakat. Hal seperti itu saya paling merinding lah ya. Merinding tuh amat sangat kenceng, bulu kuduk saya, leher saya, itu pasti merinding. Dan itu saya yakin itu ada makhluk gaibnya. Kalau saya cuma itu, dan saya tidak pernah melihat, dan kalau bisa jangan sampai saya melihat. Setelah melewati lokasi persembahan, perjalanan menuju gerbang gaib kerajaan Wentira belumlah selesai. Namun setibanya di sekitar gerbang kerajaan, jangan harap bisa menemukan gerbang secara fisik, karena memang gerbang tersebut seperti antara ada dan tiada. Keberadaan gerbang gaib kerajaan Wentira hanya dapat dilihat oleh mereka-mereka yang memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Ya, ada 2 gerbang menuju Wentira. Salah satunya berada di sisi kiri hutan dan ditandai dengan keberadaan Tugu Emas. Sementara gerbang utama yang lain berada beberapa meter dari jalan setapak menuju bagian atas hutan. Dan sebuah insiden sempat terjadi saat Pak Salam yang menjadi pemandu tiba-tiba berjalan sempoyongan dan seperti orang yang tengah menuju dimensi lain. Usut punya usut, Pak Salam ternyata mencoba melanggar larangan para penjaga yang tidak mengizinkan rombongan tim silat memasuki gerbang utama kerajaan misterius tersebut. Oke pemirsa, ini kalau penglihatan saya bahwa ini adalah kuning semua. Ini kuning, dan itu di atas ini nih, ini adalah lorong atau gerbang menuju ke keraton gaib di sini. Ini adalah jalannya. Ada 2 pintu, ya, ini satu, ini yang paling besar, dan ini adalah pintu yang agak kecil, ya. Ini adalah pintu yang agak kecil. Kelihatan di sana adalah seperti kerucut, ya, seperti kerucut itu yang bertahtakan emas di atas ini, ya. Stop, Pak. Sini, Pak. Jangan dilanjut, Pak. Ini sudah izinnya. Dikasih izin hanya sampai sini, ya, pemirsa. Ya udah, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya batas adalah ini nih. Barusan begitu saya batas hanya sampai sini. Hanya sampai sini. Beberapa warga ini sudah penduduk Wani, ya, penduduk Palu, kecamatan sudah banyak ini. Sudah ada beberapa orang yang istilahnya hilang masuk ke sini, nggak bisa keluar. Pertama, ketika saya di Wentira, tepatnya di Palu, Sulawesi Tengah, itu saya masuk gerbang. Nah, di situ seperti kalau penglihatan orang awam itu ya seperti kali biasa, ya, kali agak naik. Nah, penglihatan mata batin saya itu ada pintu pertama, ya, pintu pertama itu ada penjaganya. Terus pintu kedua naik lagi ada penjaganya. Kalau nggak salah seingat saya itu sampai pintu ke-7 atau ke-9.
ada Tugu Kuning, itu gerbang utamanya di situ. Tugu Kuning ya. Di situ saya coba observasi, situ banyak sekali sosok-sosok astral terutama perempuan di situ. Ya, yang penting jangan pernah mengganggu gitu kan, jangan pernah mengganggu kita masing-masing aja gitu. Ini kita kembali ke iman jatuhnya. Ya gimana cara iman kita biar tetap stabil, tetap grafiknya tetap naik, yaitu kita mengikuti ajaran sesuai dengan agamanya. Meski keberadaannya masih menjadi tanda tanya, tapi konon peradaban yang ada di kerajaan gaib tersebut jauh lebih maju dari kota-kota yang nyata. Yang lebih mengejutkan, istana Wentira yang lebih banyak dihuni oleh jin perempuan, semua serba terbuat dari emas, hingga kerap pula disebut sebagai kerajaan emas. Tapi jangan coba-coba untuk mengambil emas-emas tersebut, lantaran nyawa menjadi taruhannya. Meski bagi kebanyakan orang keberadaan kerajaan Wentira antara ada dan tiada, namun penduduk setempat sangat meyakini keberadaan kerajaan tersebut. Apalagi sebagian warga mengaku pernah melihat langsung wujud para penghuni Wentira yang penampilannya tidak berbeda dengan manusia pada umumnya. Yang membedakan warga kaum jin tersebut tidak memiliki garis tengah bibir dan bisa menghilang dengan seketika. Ya, meski secara logika keberadaan kerajaan jin ini sangat tidak masuk akal, namun mungkin saja dari sudut pandang dunia lain, kerajaan Wentira dengan segala keajaibannya memang benar adanya. Secara tidak kasat matanya yang saya lihat ini, karena ini adalah istana kerajaan goib yang terbesar di Indonesia, itu adalah adanya di Wentira ini. Saya kira itu, karena ini terus terang bongkahan emas dan segala macam yang terlihat itu adalah di sini, yang gunung-gunungnya itu. Wentira itu kota yang hilang, yang banyak masyarakat situ bilang semacam kota emas yang lihatnya. Di situ memang agak mistik sekali. Nggak dipercaya tapi kenyataan, Pak. Jadi kita bukan cerita, kita sering mengalaminya gitu di situ itu. Jadi bukan menurut katanya atau siapa-siapa ya, tapi kita sering alami. Dan yang harus kita pahami bahwa satupun kerajaan ya dalam dunia ini, bahwa tetap yang harus kita pahami bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Makanya kemuliaan ini, kesempurnaan ini jangan sampai membuat kita akhirnya apa? Akhirnya kita tunduk kepada makhluk-makhluk lain di luar manusia.